Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizaki Kurniawan Putra, NIM belakang 080. Saya dari Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi. Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda dari yang sebelumnya, karena dunia sedang diserang oleh musuh yang tak terlihat, yaitu coronavirus disease atau COVID-19. Dilansir dari website worldometers.org, jumlah kasus positif COVID-19 hingga saat ini telah mencapai 85 juta, dengan rincian korban jiwa mencapai 1.850.000 orang dan kasus sembuh mencapai 60 juta. Melihat wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, saya jadi teringat dengan salah satu folklore dari daerah Jambi. Saya sempat membaca tentang tradisi menggunakan topeng terbuat dari labu yang dihias dan digambar sedemikian rupa. Ternyata di balik itu ada cerita tentang wabah. Saya mencoba menganalisisnya menggunakan teori strukturalisme dari Claude Lévi-Strauss dan menghubungkannya dengan kondisi saat ini. Tradisi topeng labu merupakan tradisi tahunan yang ada di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tradisi semacam ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Kegiatan ini diadakan setiap hari pertama Idul Fitri. Konon ada cerita menarik tentang wabah di balik tradisi ini. Pada zaman dahulu, ada seseorang yang tinggal di Muara Jambi. Orang tersebut sedang terjangkit penyakit yang menular. Penyakit tersebut konon adalah kusta, atau menurut masyarakat setempat disebut kukut. Kusta adalah penyakit yang menular dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini dipercaya sebagai penyakit yang datang dari kutukan dan tidak akan bisa disembuhkan. Setelah mengetahui hal tersebut, masyarakat pun resah dan ketakutan. Mereka takut penyakit tersebut akan menular dan menjangkiti seluruh masyarakat desa. Akhirnya mereka mengusir orang tersebut dan menyuruhnya untuk mengasingkan diri di hutan atau hutan. Setelah sekian lama orang tersebut mengasingkan diri di hutan, tibalah saatnya hari raya Idul Fitri. Seseorang yang terkena penyakit ini sangat ingin bertemu dan bergabung merayakan dengan masyarakat lainnya. Ia rindu berkumpul dan bergembira saat hari raya Idul Fitri. Tetapi dia berpikir tidak mungkin menghadiri acara jika tampilannya seperti ini. Orang-orang akan marah melihatnya, lalu akan mengusirnya kembali ke hutan. Kemudian, ia berinisiatif untuk menutupi wajah dan tubuhnya. Akhirnya dibuatlah topeng dari labu yang dihiasi hijau untuk bagian rambutnya, lalu digambar menyerupai wajah manusia. Ia lalu memakai topeng tersebut dan memakai baju seadanya, kemudian berjalan ke kampung tempat tinggalnya sambil membawa ambung di belakang punggungnya. Sampai saat di tempat tinggalnya, masyarakat ternyata tidak merasa marah. Mereka justru merasa senang dan menyukai topeng kostum yang ia buat. Terutama anak-anak yang gembira melihatnya. Mereka pun diberi makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Anak-anak sangat senang melihat seseorang ini karena berlenggak-lenggok seperti melakukan tarian. Setelah mendengarkan cerita itu, saya akan mulai menjelaskan strukturalisme dari Claude Lévi-Strauss untuk memahami struktural dari cerita di atas. Strukturalisme yang dikemukakan oleh Lévi-Strauss adalah salah satu paradigma yang dapat diterapkan dalam antropologi. Theo menjelaskan bahwa dalam ilmu sastra, kajian struktural dimaksudkan untuk membongkar dan memaparkan secara detail
dan mendalam keterkaitan antara unsur dan aspek sehingga menghasilkan suatu makna yang holistik. Strukturalisme Levi-Strauss berusaha memahami nalar manusia dalam menjalani hidup, dan medianya adalah mitos. Struktur bawah sadar ini dapat menghadirkan bermacam fenomena budaya. Strukturalisme Levi-Strauss memiliki 4 asumsi dasar. Yang pertama, strukturalisme beranggapan bahwa berbagai aktivitas sosial dan hasilnya seperti upacara, sistem-sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, dan sebagainya dapat dikatakan sebagai bahasa. Yang kedua, pada diri manusia terdapat suatu kemampuan dasar untuk menyusun struktur pada gejala-gejala yang dihadapinya. Dengan kemampuan dasar itu, manusia dapat melihat struktur di balik berbagai macam gejala atau fenomena kebudayaan. Struktur tersebut dapat dibedakan atas 2 bentuk, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Hal ini terlihat ketika orang menyadari bahwa bahasa memiliki struktur yang mengaturnya, tetapi ketika dalam penerapan, mereka tidak sadar lagi dengan struktur tersebut. Yang ketiga, suatu istilah ditentukan maknanya berdasarkan relasi-relasi pada titik-titik waktu secara sinkronis. Jika dalam menjelaskan gejala sosial, strukturalisme tidak mengacu pada sebab-sebab yang merupakan hubungan relasi diakronis, tetapi mengacu pada relasi sinkronis yang berupa hukum-hukum transformasi. Transformasi yang dimaksudkan adalah bukan perubahan yang berkonotasi historis, tetapi suatu proses olah rupa. Seperti not balok. Not balok jika dinyanyikan oleh penyanyi akan menjadi suara nyanyian yang sangat merdu. Apabila diberikan kepada gitaris, not balok akan menjadi suara-suara nada gitar yang sangat bagus jika dimainkan. Yang keempat, relasi-relasi pada struktur dapat disederhanakan menjadi oposisi berpasangan atau binary opposition yang terdiri atas 2 bentuk. Pertama, oposisi biner yang bersifat eksklusif. Misalnya oposisi antara P dan min P, atau menikah dan tidak menikah. Kedua adalah oposisi biner yang tidak eksklusif yang kita temukan dalam berbagai kebudayaan. Misalnya oposisi antara api dan air, siang dan malam, matahari, rembulan, dan lain sebagainya. Levi-Strauss memperkenalkan istilah mitem sebagai kalimat atau kata-kata yang merupakan unsur terkecil di dalam mitos yang menunjukkan relasi atau mempunyai makna tertentu. Maka Ahimsa Putra memperkenalkan istilah ceritem. Senada dengan Levi-Strauss, Ahimsa mengartikan ceritem sebagai kata, frasa, kalimat, bagian dari alinea atau alinea yang dapat ditempatkan dalam relasi tertentu dengan ceritem yang lain sehingga menghasilkan makna tertentu. Mereka menganalisis struktur cerita melalui mitem. Struktur sebagai sistem dan relasi tersebut terdiri atas 2 macam, yakni struktur permukaan dan struktur dalam. Struktur permukaan adalah relasi antar unsur yang dibuat atau dibangun berdasarkan atas ciri-ciri luar dan ciri-ciri empiris. Dari relasi-relasi tersebut, struktur dalam dapat disusun dengan menganalisis dan membandingkan dengan berbagai struktur luar yang berhasil ditemukan atau dibangun. Lewat struktur dalam itulah dapat dipahami berbagai fenomena budaya yang terkandung dalam mitos. Dalam cerita topeng dari Muara Jambi ada salah satu bagian, yaitu saat orang yang terkena penyakit itu pulang ke kampung halamannya dengan memakai topeng. Dalam cerita tersebut, seseorang itu ingin sekali berkumpul dan bertemu dengan keluarganya yang ada di kampung. Tetapi ia takut kalau di sana orang-orang akan mengusirnya dan marah kepada dia. Lalu ia membuat topeng dari labu dan menghiasnya seperti wajah manusia. Kemudian orang itu pergi pulang dan ternyata orang-orang di kampungnya malah senang. Mereka malah gembira dan malah memberikan dia makan, minuman, serta pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa mitem perasaan takut akan kemarahan masyarakat di kampung halaman orang yang terjangkit penyakit itu memunculkan oposisi biner. Masyarakat di kampung yang dikiranya akan marah, mereka malah senang dan tersenyum dengan kedatangan seseorang bertopeng tersebut. Oposisi biner juga terdapat dalam kondisi COVID-19 saat ini. Dengan maraknya pembahasan tentang konspirasi COVID-19, masyarakat terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang tidak percaya akan konspirasi dan tidak sedikit pula yang percaya. Sama halnya dengan upaya vaksinasi untuk memutus penyebaran COVID-19. Dilansir dari portal berita Kompas,
Menurut lembaga survei Populi Center, dari data hasil survei mereka mengatakan bahwa ada sekitar 40% orang yang mereka survei tidak bersedia untuk diberikan vaksin dan ada 60% yang bersedia divaksin. Dalam hal ini menunjukkan ada kaidah oposisi biner antara orang yang bersedia diberi vaksin dan orang yang tidak bersedia diberi vaksin. Ini sejalan dengan pemikiran Claude Lévi-Strauss tentang strukturalisme. Sekian video penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas akhir teori antropologi 1. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen pengampu, yaitu Pak Adib dan Bu Rustin. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat, terjaga kesehatan, dan semoga kondisi lekas membaik tanpa harus menjaga jarak. Sampai bertemu